pagi ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut tugas saya mengenai olahraga tradisional. Judulnya adalah bermain seru dan sehat melalui olahraga tradisional. Oke, latar belakang dari program yang saya akan sampaikan adalah olahraga tradisional merupakan uh, permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur oleh fisik tradisional. Permainan rakyat yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan karena selain olahraga hiburan, kemenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi peserta didik. Namun, seiringnya berkembangan zaman, permainan ini mulai ditinggalkan. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya ke aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Jadi latar belakang yang saya ambil adalah masa sekarang, masa anak-anak yang kita ajar hari ini adalah berbeda dengan masa kita dahulu. Mereka yang hari ini sebagai siswa lebih banyak menggunakan gadget dibanding bermain langsung di lapangan. Nah, latar belakang yang saya ambil itu adalah karena itu unsurnya supaya pertama anak bisa mengenal lagi mengenai apa itu olahraga tradisional, bagaimana olahraga tradisional itu dimainkan, dan macam-macam ya. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan programnya yang pertama adalah melestarikan budaya Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikatif, dan sportivitas. 4. Mempererat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Nah, program yang saya buat itu menyangkut ke 4 tujuan pembelajaran ini. Pertama ya melestarikan budaya Indonesia, pastinya kita memperkenalkan budaya-budaya Indonesia melalui olahraga tradisional tersebut. Kedua, meningkatkan aktivitas fisik. Nah, di olahraga tradisional itu pastinya melibatkan aktivitas fisik. Nah, karena itu anak-anak supaya tetap bugar dan sehat, kita salah satu tujuannya adalah ini, ditingkatkan fisiknya itu melalui olahraga tersebut. Ketiga, mengembangkan keterampilan. Pasti ya, keterampilan ada seperti kerjasama, komunikatif, dan sportivitas. Kemudian mempererat rasa kebersamaan. Di olahraga tradisional itu ada beberapa olahraga yang membutuhkan kerjasama tim atau kekompakan. Jadi kita menumbuhkan rasa ini kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaiannya, peserta didik mengenal minimal 5 macam olahraga tradisional. Kedua, peserta didik mampu memainkan minimal 2 olahraga tradisional. Dari 5 itu minimal anak 2 itu sudah bisa memainkan. Kemudian, ketiga, menghargai perbedaan dan bersikap sportif. Ya. Kemudian langkahnya, pertama siswa dapat menyebutkan minimal 5 macam. Minimal dari mereka walaupun mereka hanya bisa 2 saja, minimal mereka bisa 5 menyebutkan apa saja permainan atau olahraga tradisional yang ada di Indonesia ini. Kedua, siswa dapat mengikuti aturan permainannya. Ketiga, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Nah, jadi anak itu bagaimana setelah mengikuti program ini bisa nih, oh menang itu seperti apa, kalah itu seperti apa, harus bisa menerima itu. Kemudian harapan yang bisa dicapainya adalah membuat pertama poster yang bertemakan olahraga tradisional. Jadi nanti teman-teman dari guru-guru kelas tolong bantu saya untuk program ini selain di lapangan juga ada program yang di dalam kelas juga yang untuk yang pertama hasilnya adalah membuat poster ini. Jadi dari 5 macam olahraga tradisional itu anak-anak bisa menyebutkan dan bisa menggambarkan melalui poster tersebut. Ya. Kemudian mengadakan mini turnamen yang bertemakan olahraga tradisional. Nah, untuk mini turnamen ini nanti di langkah selanjutnya saya akan jelaskan mengenai STEM. STEM itu Sport Education Management ya. Ya. Jadi kemudian ada berdiskusi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga yang diperlombakan. Selanjutnya, struktur program dalam mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program. Jenis programnya Sport Education Model. Tadi bukan manajemen ya, tapi model. Sport Education Model.
Kedua, skala programnya seluruh siswa kelas 6. Nah, jadi targetnya itu siswa-siswa yang ada di kelas 6. Kemudian dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua bulan Desember. Kemudian mitra dalam Kombel. Di sini ada Ibu Kepala Sekolah sebagai penasihat dan fasilitator di dalam Kombel dan guru-guru rekan-rekan semuanya sebagai pengembang materi penugasan dan evaluasi. Bisa bantu saya juga tentang nanti penambahan materinya, kurang ini, kurang itu, dan juga nanti evaluasi ketika selesai program ini dijalankan. Kemudian aset thinking, aset yang sekolah yang bisa dimanfaatkan ketika program ini akan dilaksanakan pada saat dilaksanakan. Yang pertama, aset manusia. Di sini kita ada ibu kepala sebagai tadi fasilitator dan guru-guru serta siswa yang nanti kita akan sebagai objek kita melakukan kegiatan ini. Ya. Kemudian ada aspek fisik di sini yang itu yang berupa halaman sekolah dan sarana pendukung lainnya. Kemudian ketiga ada lingkungan, berada di perkotaan, mudah mendapatkan peralatan untuk program. Nah, lingkungan ini kita di sekolah kan berada di sekitar perkotaan ya, jadi kita butuh sesuatu, kita pergi ke depan sebentar juga lebih mudah untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Kemudian aspek sosialnya, adanya aturan baku sekolah sangat membantu dalam program. Kita udah di sekolah itu sudah mempunyai aturan ya, seperti anak-anak menggunakan sepatu, menggunakan pakaian. Jadi di program ini, jadi kita tidak harus mendorong anak-anak ayo pakai sepatu, ayo pakai ini. Jadi karena udah ada aturan ini, jadi kita bisa manfaatkan. Jadi anak-anak sudah paham. Kemudian aspek finansial, di sini kita punya dana bos untuk peralatan-peralatan yang sudah tersedia itu dibiayai oleh bos ya, sekolah. Kemudian di aspek politiknya kita bisa berkolaborasi melalui komite sekolah dan aparat sekitar sekolah di sini, di lingkungan sekolah ini. Kemudian ada aspek agama dan kebudayaan, itu pengetahuan mengenai permainan tradisional yang beragam. Jadi siswa-siswa kita di sini bukan cuma hanya salah satu dari ras ya, mungkin ada beberapa dari mereka, ada orang Jawa juga, ada orang luar dari Jawa juga. Nah, jadi karena aspek kebudayaan ini beragam, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Oh, di daerah kamu tuh seperti apa secara mainnya, di daerah itu tuh mainnya seperti ini. Ya. Itu aspek yang bisa kita manfaatkan, di 7 aspek yang kita bisa manfaatkan yang dipunyai oleh sekolah. Kemudian, nah, rencana dan evaluasi. Yang pertama, observasi, mengamati antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa mengamati tuh bagaimana, oh ternyata permainan ini lebih disukai sama anak-anak, permainan ini lebih sulit dan anak-anak kurang suka gitu misalkan. Kita bisa mengamati tuh, observasi melalui pengamatan tersebut, anak-anak permainan ini lebih disukai anak-anak atau enggak gitu. Kemudian di sini refleksi dilakukan penilaian oleh peserta didik. Nah, setelah kegiatan ini selesai, anak-anak kita berikan lembar refleksi. Apa yang mereka rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Apakah mereka senang? Apakah mereka kurang suka atau apa gitu? Ini nanti anak-anak sendiri yang nanti kita evaluasi melalui refleksi ini. Kemudian tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, yang pertama adalah tantangannya cuaca. Nah, saat ini di daerah tempat sekolah kita berada mulai memasuki musim penghujan. Apabila itu terjadi, hujan mengakibatkan pelaksanaan terganggu. Nah, di bulan ini, di November Desember ini kita udah masuk mulai musim hujan ya, udah mulai ada banyak hujan-hujan. Kemudian program kita di luar ruangan kemungkinan bisa terganggu karena akibat cuaca yang berubah. Nah, solusinya adalah kita pindahkan lokasi kegiatan ke dalam ruangan atau di depan teras yang mempunyai atap. Nanti kalau kegiatannya kita di waktu itu hujan, kita bisa pindahkan ke dalam kelas atau di ruangan. Oke, selesai apa ada yang ditanyakan mengenai program ini? Oke, untuk pelaksanaannya targetnya adalah kelas 6. Iya, metode SEM-nya saya belum jelaskan ya. Jadi untuk metode SEM sendiri adalah seperti ini. Jadi anak-anak, kita manajemen anak-anak untuk membuat satu kompetisi gitu. Tapi semua yang terlibat itu yang mengadakan, mulai dari MC, mulai dari mereka membuat
bagan sampai atletnya itu semua anak-anak. Jadi kita sebagai apa ya, fasilitator atau memfasilitasi anak-anak aja gitu. Jadi kita hanya memperhatikan sama kita membantu evaluasi aja, mengawasi kayak gitu ya. Untuk STEM itu jadi semua dilibatkan itu anak-anak. Jadi anak-anak yang membuat daftar acara mulai dari awal sampai terakhir itu seperti apa ya? Seperti apa gitu ya. Itu yang disebut dengan STEM ya. Oke. Di Desember sekarang, Bu. Ya. Ya. Oke, ada lagi kelas 6 ya, di kelas 6. Ya. Oh, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan program hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita lanjut di pertemuan